dunia pendidikan sering terdengar suara-suara kritis yang mengusulkan agar mata pelajaran sejarah di sekolah dihapus saja. Di zaman Menteri Nadiem Makarim, itu ramai lagi. Sampai ada yang bilang Menteri Makarim mau menghapus mata pelajaran itu. Sampai-sampai Pak Nadiem Makarim perlu melakukan public expose untuk menjelaskan bahwa tidak ada keputusan dari pihaknya untuk menghapus mata pelajaran sejarah. Suara-suara kritis yang usul penghapusan mata pelajaran sejarah itu umumnya dilatar belakangi alasan bahwa pelajaran sejarah itu cuma menghafal-hafal sehingga bukan saja kalah penting dalam hal kemanfaatkan mencerdaskan anak didik dibanding misalnya matematika atau latihan keterampilan penguasaan teknologi, sehingga menjadi buang-buang waktu saja, padahal jam sekolah itu sudah sangat terbatas, dan dibanding dengan isi kurikulum dan silabus yang sudah sangat-sangat banyak, sehingga harus sedemikian selektif. Nah, ditambah lagi alasannya adalah karena mata pelajaran sejarah pun sering dinilai penuh dengan manipulasi fakta sejarah. Di zaman Orde Baru akhir, bagian akhir masa Orde Baru, banyak terdengar suara kritis juga untuk menghapus pelajaran sejarah karena isi dari buku PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, dinilai penuh dengan manipulasi dan apa yang disebut penggerhanaan sejarah. Dengan demikian, ya bolehlah kita memaklumi suara-suara kritis yang usul menghapus mata pelajaran sejarah di sekolah itu. Yang tidak boleh kita maklumi, sama sekali tidak boleh dimaklumi, ialah ketidaktahuan tentang manfaat belajar sejarah di dalam pendidikan. Sama sekali tidak boleh dimaklumi jika pihak orang tua meremehkan fungsi pembelajaran sejarah. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membangun kebajikan atau karakter keutamaan, virtu, dan keunggulan manusia, termasuk keunggulan penguasaan sains dan teknologi, itu justru harus memanfaatkan secara optimal mata pelajaran sejarah. Tidak kurang dari Profesor John Dewey yang sangat terkenal dengan metodenya learning by doing, mengutamakan pencerdasan melalui praktik keterampilan, mengutamakan penemuan baru oleh siswa sendiri. Jadi bukan seperti sejarah yang mengurus hal-hal yang sudah terjadi dan tinggal dihafal, sebagaimana banyak orang mempersepsi ilmu sejarah selama ini. Tapi John Dewey sendiri bahkan memposisikan pelajaran sejarah setara dengan seluruh sains dan seni. Artinya begini, sejarah itu, mata pelajaran sejarah itu sama besar nilai kredit poinnya dengan jumlah dari semua mata pelajaran sains, baik social science, natural science, pure science, semua. Padahal kita tahu dalam natural science saja, ya, ilmu pengetahuan alam saja, itu sudah sangat banyak mata pelajaran, kimia, biologi, fisika. Kemudian di dalam masing-masingnya, dalam fisika misalnya, ada optika, macam-macam, sampai mekanika kuantum. Begitu pula dalam matematika, ada aritmatika, geometrika, statistika, sangat-sangat banyak. Dan masing-masingnya udah punya cabang-cabang ilmu yang sudah berkembang jauh, berdiri sendiri, dan semuanya penting. Nah, kata Prof. John Dewey, semua itu digabung, nilainya masih setara dengan satu pelajaran sejarah. Begitu juga empuk ilmu pendidikan dari Chicago University, Jacques Barsun, dia pun menjelaskan fungsi yang sangat luas dari pelajaran sejarah. Dan istimewanya lagi, kata Profesor Barsun, karena sejarah bisa dibawakan dalam bentuk cerita, maka itu dapat diberikan sejak jenjang pendidikan sedini-dininya. Kemudian berkembang terus melalui sistem
apa yang disebut kurikulum spiral sampai pendidikan tinggi. Tapi ini lagi diwanti-wanti oleh Profesor Jacques Barsun, sebagai ilmu, pelajaran sejarah yang hakiki hanya mulai diberikan di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Kita tentu masih bisa berdebat tentang teori silabusnya Barsun mengenai sejarah itu. Tapi yang penting hendak diingatkan di sini bahwa pelajaran sejarah itu sangat-sangat penting dan tidak boleh tidak. Bangsa Vietnam itu bisa bangkit sedemikian dahsyat dari bangsa yang sudah miskin dulu, masih pula dihancur leburkan oleh perang yang berkepanjangan. Tapi mereka ternyata bisa bangkit sedemikian cepatnya. Bahkan sekarang mereka menjadi negara pengekspor bukan saja hasil pertanian, tapi bahkan produk teknologi tinggi. Bahkan Indonesia yang lahannya sangat luas dan serba subur, ternyata mengimpor hasil pertanian dari Vietnam. Mengapa Vietnam bisa bangkit begitu cepat dan menjulang tinggi? Salah satu penyebab utamanya adalah mereka berhasil menggelorakan spirit generasi mudanya melalui pelajaran sejarah perjuangan bangsanya. Diajarkan betapa bangsa mereka, Vietnam, pernah mengusir negara superpower Amerika Serikat. Sebelumnya mengusir Prancis. Belajar sejarah pun tidak saja menyemaikan dan menyuburkan nilai-nilai virtue, membentuk karakter keutamaan, tapi juga sebagai sains yang mencerdaskan, asalkan dipelajari secara kritis. Karena kita tahu buku-buku sejarah banyak dimanipulasi isinya. Sudah menjadi semacam hukum alam dalam penulisan sejarah bahwa history is written by the winning general. Sejarah ditulis oleh jenderal yang menang perang, sedang pihak yang kalah akan diabadikan dalam kitab sejarah sebagai orang-orang durjana yang harus digusur, harus dienyahkan. Itulah mengapa kita boleh memaklumi, bahkan harus maklumi suara-suara kritis tadi yang bilang hapus saja pelajaran sejarah. Itu memang bahaya tuh manipulasi menurut saya. Bahkan tidak dimanipulasi pun, ini kata Foucault ya. Michel Foucault itu seorang ahli filsafat sejarah. Katanya, sejarah biografi tokoh sejarah yang ditulis itu akan mengarahkan pembentukan sejarah faktual di masa selanjutnya. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang akan dilakukan orang dalam membentuk kepribadiannya diarahkan oleh penulis sejarah. Akibatnya itu bisa menjauh dari kebenaran, bukan saja kebenaran logika, bahkan nilai etika. Begitu. Tapi sudah, itu soal udah jauh. Yang terpenting harus sangat-sangat kritis. Harus kritis. Tapi lebih dulu harus belajar sejarah. Karena kata Hegel, juga seorang ahli filsafat sejarah yang sangat terkenal, Hegel bilang, sejarah mengajarkan pada manusia bahwa manusia tidak pernah sungguh-sungguh belajar dari sejarah. Dan mereka yang tidak mau belajar sejarah akan dikutuk oleh sejarah untuk harus mengulangi sejarah yang padahal sudah pernah dijalaninya.